kami dari UPT Puskesmas Pati Romampu. Perkenalkan, saya sendiri Fitra Yuliana sebagai penanggung jawab Kesmas, dan di samping kanan saya Dr. Rita Amir sebagai dokter UPT Puskesmas Pati Romampu, dan di sebelah kiri saya Cumriani sebagai penanggung jawab PTM. Nah, adapun kegiatan hari ini yaitu tentang pemberian materi edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Adapun tujuannya yaitu bagaimana ibu-ibu kader menyampaikan atau memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular ini. Bagaimana Bu? Keadaan sehat-sehat Kiki? Alhamdulillah. Mungkin dari kegiatan ini ada beberapa materi yang akan disampaikan dari Dr. Rita. Nanti untuk menyelesaikan waktu, saya persilakan kepada dokter untuk menyampaikan materi tersebut. Dengan hormat disilahkan. Atas kesempatan yang telah diberikan, terima kasih untuk ibu-ibu kader yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri penyuluhan ini ya. Jadi mungkin saya secara singkat saja dan secara garis besar akan memaparkan sedikit materi tentang bagaimana itu pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi salah satunya itu dengan perilaku cerdik. Jadi cerdik ini mungkin sudah tidak asing kita dengar di telinga para ibu-ibu kader semua ya. Jadi cerdik itu merupakan singkatan ya, di mana C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin atau secara berkala, kemudian T-nya itu dengan iakan asap rokok, kemudian R-nya itu dengan rajin melakukan aktivitas fisik, dan D-nya itu dengan diet secara seimbang, kemudian I istirahat yang cukup, dan K itu dengan kelola stres. Jadi jadi bahas satu-satu ya. Yang pertama itu cek kesehatan secara berkala. Jadi cek kesehatan secara berkala ini bukan dikhususkan hanya pada seseorang yang telah mempunyai penyakit. Jadi ini sangat penting juga untuk melakukan screening. Jadi seseorang yang tidak memiliki gejala sakit apapun itu tetap harus melakukan cek kesehatan ya, tujuannya untuk melihat apakah seseorang ini memiliki faktor resiko terkena penyakit tidak menular. Nah, cek kesehatan ini kita bisa lakukan secara mandiri. Jadi dengan kita sendiri yang merasa diri apakah kita mempunyai kayak misalnya keluhan, atau kita sendiri yang melakukan pengecekan gula darah, tekanan darah. Kemudian kita juga dengan bisa mendatangi posyandu atau posbindu. Kemudian yang ketiga kita dapat melakukan cek kesehatan dengan mendatangi puskesmas atau pusat pelayanan tingkat pertama ya. Kemudian yang kedua itu dengan iakan asap rokok. Jadi di sini bagaimana kita dapat mengedukasi klien-klien kita di desa atau misalnya keluarga kita sendiri, bagaimana kita itu harus mencegah asap rokok. Jadi bukan hanya misalnya rokoknya yang kita cegah, tapi asapnya juga perlu kita cegah. Jadi di sini kita dapat mengedukasi orang-orang yang merokok agar dia berhenti merokok. Kemudian kita bisa membuat rumah kita itu rumah yang bebas asap rokok, serta kalau memang misalnya ada tanda-tanda sudah mengarah ke penyakit-penyakit yang misalnya karena asap rokok, misalnya ada asma, sesak, itu bisa kita lakukan konsultasi secara online. Itu upaya-upaya untuk mengiakan asap rokok ya. Kemudian yang ketiga itu dengan melakukan rajin aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot-otot rangka dan melibatkan pengeluaran tenaga serta energi. Jadi di mana kita dianjurkan untuk terus beraktivitas. Jadi aktivitas yang dianjurkan sebenarnya ini beda-beda ya. Untuk orang normal itu aktivitas fisiknya beda dengan seseorang yang telah memiliki penyakit. Jadi aktivitas itu ada yang perlu dibatasi. Jadi pasti akan beda seseorang yang normal dengan seseorang yang memiliki penyakit jantung. Di mana aktivitas fisik untuk orang-orang normal itu lebih panjang durasinya ketimbang dengan yang telah memiliki penyakit.
Tapi secara umum itu normalnya minimal kita lakukan aktivitas fisik itu 30 menit per hari. Adapun manfaat dari aktivitas fisik ini, yang pertama itu dapat mengendalikan berat badan, yang kedua itu dapat mengendalikan tekanan darah, kemudian yang ketiga itu dapat menurunkan risiko kolpostulan, yang keempat itu dapat mencegah diabetes mellitus atau penyakit kencing manis ya. Kemudian yang kelima itu dapat mengendalikan kadar kolesterol. Jadi dengan kita beraktivitas itu dapat menurunkan kadar kolesterol. Kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian dapat memperbaiki kelenturan sendi-sendi. Jadi dengan beraktivitas sendinya itu tidak kaku ya. Kemudian dapat memperbaiki postur tubuh. Kemudian dapat mengendalikan stres. Kemudian yang keempat itu dengan diet seimbang. Jadi bagaimana kita membatasi pola makan kita dapat membagi tingkat-tingkat proporsi bagi karbohidrat, protein, energi itu ada porsinya. Jadi misalnya karbohidrat itu harus lebih banyak ketimbang lemaknya ya. Kemudian yang kelima itu dengan istirahat yang cukup ya. Jadi bagaimana itu setiap orang itu membutuhkan istirahat agar tubuh itu dan pikiran selalu segar. Jadi kita tidak dituntut itu harus istirahat terus, tapi bagaimana kita mengimbangi istirahat dan kerja. Jadi istirahat yang cukup dimaksud ini maksudnya kualitas dan kuantitasnya. Kalau kualitasnya itu misalnya dalam tidur malam itu minimal 7 jam setiap hari. Kemudian berdasarkan kualitasnya itu bagaimana kalau kita tidur itu tidak mudah terbangun. Kemudian kalau kita sudah baring itu minimal 30 menit kita baring itu kita sudah terlelap. Kemudian bagaimana kita itu maksudnya kalau bangun pagi itu kita dalam kondisi yang segar. Kemudian yang keenam itu dengan kelola stres. Jadi stres ini maksudnya suatu keadaan di mana pikiran kita itu tidak stabil. Jadi untuk para ibu-ibu kader semua di sini kita mungkin bisa dapat melihat kalau misalnya ada klien kita mengarah ke arah stres, kita dapat mengendalikannya dengan melakukan edukasi ya. Kemudian bagaimana yang pertama itu bagaimana kita mengajak dia untuk bercengkrama sehingga dia dapat mengeluarkan unek-uneknya. Kemudian kedua kita dapat mengajaknya berolahraga, dapat melakukan meditasi, bagaimana kita menganjurkan dia untuk menjaga diri dan lingkungannya. Kemudian kita buat lingkungannya harmonis begitu. Kemudian yang kelima itu maksudnya kita rangkul mereka agar mereka selalu merasa disayang atau diharapkan kehadirannya di lingkungannya. Jadi mungkin itu secara singkat saja mengenai pengendalian penyakit tidak menular dengan cerdik. Jadi lebih dan kurangnya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah itu sedikit pemaparan dari Dr. Rita tentang edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Dari pemaparan tersebut mungkin kita dapat sedikit menangkap bahwa bagaimana mencegah penyakit tidak menular itu tidak sesulit yang dibayangkan, yaitu dengan cara menerapkan saja pola cerdik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan begitu kami dari Puskesmas Patiro Mampu sangat mengharap para ibu kader dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya menerapkan pola cerdik ini di kehidupan kita sehari-hari. Dari materi tersebut siapa tahu ada ibu kader yang merasa belum terlalu memahami materi, silakan bertanya. Ya baiklah, kalau tidak ada pertanyaan seperti itu kami dari Puskesmas sangat mengharapkan panjang tangan ibu kader kepada masyarakat agar dapat menerapkan pola cerdik tersebut. Dari materi mungkin ibu kader sudah memahami apa itu cerdik sendiri.
Baiklah, kalau tidak ada kami menutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi